Hai anak-anak, kita ketemu lagi. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kali ini Pak Guru akan ajak anak-anak belajar di tema 2, subtema 3, muatan IPA. Nah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang sumber-sumber energi dan bentuk-bentuk perubahan energi. Nah, sumber-sumber energi tersebut yang sering kita gunakan itu ada yang terbatas dan ada yang tidak terbatas. Nah, jika kita sering menggunakan energi atau sumber energi yang terbatas, maka sumber energi itu anak-anak sudah ketahui pasti akan habis, lama-kelamaan pasti akan habis. Nah, jika sudah habis akan terjadi kelangkaan sumber energi. Nah, apa yang anak-anak lakukan ketika terjadi hal tersebut? Tentunya kita sebagai manusia harus mengantisipasi hal tersebut sehingga kita nanti tidak terjadi kelangkaan energi. Nah, oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah mengganti sumber energi tersebut atau kita beralih ke energi alternatif. Nah, kali ini Pak Guru akan mengajak anak-anak untuk belajar mengetahui jenis-jenis energi alternatif yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, yang dimaksud dengan energi alternatif itu adalah energi yang terbarukan yang jumlahnya itu tidak terbatas. Artinya, kita dapat menggunakan energi tersebut dalam jangka waktu yang lama. Nah, perlu anak-anak ketahui, energi alternatif ini itu berasal dari alam. Jadi, kita bisa menggunakannya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, apa sajakah contoh-contoh energi alternatif tersebut? Nah, yang pertama adalah sinar matahari. Ya, sinar matahari tersebut jumlahnya tidak terbatas. Jadi kita bisa memanfaatkan sinar matahari dalam waktu yang lama. Sinar matahari ini dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan energi listrik. Bagaimana caranya? Ya, dengan bantuan alat yang namanya panel surya. Jadi, sinar matahari tersebut diubah oleh panel surya dan kemudian menghasilkan energi listrik. Nah, dalam menghasilkan sumber energi, banyak daerah sudah memanfaatkan sinar matahari tersebut sebagai sumber energi listrik dengan membuat PLTS. Anak-anak ada yang tahu apa yang dimaksud dengan PLTS? Ya, benar. PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya. Jadi PLTS ini akan menghasilkan energi listrik dari memanfaatkan sinar matahari dengan jumlah yang besar. Sehingga PLTS tersebut bisa dimanfaatkan oleh kita untuk menghidupkan apa? Lampu, menyalakan alat-alat elektronik kita dan masih banyak yang lainnya. Jadi itu salah satu contoh energi alternatif yang bisa kita gunakan. Nah, contoh yang kedua adalah arus air. Ya, air ini jumlahnya tak terbatas. Kenapa bisa tak terbatas? Karena di bumi itu ada yang namanya siklus air atau daur air. Jadi airnya itu tidak akan habis setelah kita gunakan, itu akan kembali lagi. Sehingga airnya jumlahnya tidak terbatas. Nah, di Indonesia secara khusus, Indonesia tersebut memiliki banyak sungai ya. Nah, sungai tersebut memiliki arus airnya itu deras. Apalagi di daerah-daerah pulau besar, sungainya besar-besar dan panjang. Jadi arus airnya juga besar. Nah, arus air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik yang kita kenal dengan nama PLTA. Jadi, air bisa kita manfaatkan, terutama arus airnya tersebut bisa kita manfaatkan sebagai energi alternatif untuk menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang besar yang bisa nanti disalurkan ke rumah-rumah untuk kebutuhan sehari-hari tentunya. Nah, anak-anak, contoh yang ketiga adalah angin. Angin ini jumlahnya tidak terbatas. Kita bisa memanfaatkannya selama yang kita mau. Nah, bagaimana pemanfaatan angin ini? Nah, pemanfaatan energi angin ini bisa kita gunakan untuk menghasilkan energi listrik. Ya, dengan membuat
kincir angin raksasa. Nah, pemerintah Indonesia sudah menerapkan energi angin ini untuk sebagai penghasil energi listrik yang kita kenal dengan nama PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, di daerah Sulawesi Selatan itu adalah PLTB pertama yang ada di Indonesia. Di sana sudah dibangun sebanyak 30 kincir angin raksasa untuk menghasilkan energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah Sulawesi Selatan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah kotoran hewan. Nah, kotoran hewan ini bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kotoran hewan, terutama sapi, itu menghasilkan gas ya. Kotoran tersebut menghasilkan gas yang disebut dengan gas metana. Nah, gas metana inilah yang bisa kita manfaatkan sebagai pengganti gas LPG yang ada di rumah anak-anak. Gas LPG itu kan biasanya digunakan oleh ibu anak-anak untuk memasak. Nah, kotoran hewan ini juga bisa digunakan sebagai pengganti gas LPG tersebut karena gas metananya ini bisa digunakan sebagai bahan bakar. Nah, kenapa kotoran hewan itu termasuk sumber energi alternatif? Karena kotoran hewan tersebut akan jumlahnya tidak terbatas. Hewan sapi atau hewan yang lainnya terus bertahan hidup, kemudian karena sapi tersebut memakan tumbuhannya tetap harus kita jaga sehingga hewan akan tetap menghasilkan kotoran. Nah, kotoran-kotorannya tersebutlah masih bisa kita manfaatkan sebagai energi alternatif untuk menghasilkan bahan bakar. Nah, contoh yang kelima, kita bisa memanfaatkan tumbuh-tumbuhan sebagai energi alternatif ya. Tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan alkohol seperti tebu, gandum, jagung, ubi, singkong, buah-buahan, dan sayur-sayuran itu bisa kita manfaatkan sebagai pengganti bahan bakar untuk kendaraan. Tentunya tidak murni semua bahan-bahan tersebut digunakan. Ada campuran bensin ya dengan takaran tertentu sehingga bisa kita manfaatkan sebagai pengganti bahan bakar untuk kendaraan kita. Nah, energi tersebut kita sebut dengan nama bioetanol. Jadi, bioetanol ini memanfaatkan kandungan alkohol yang terdapat pada tumbuhan untuk pengganti bahan bakar kendaraan. Nah, selanjutnya adalah panas bumi. Panas bumi ini jumlahnya tidak terbatas dan bisa diperbaharukan. Nah, panas bumi ini dikenal dengan nama geotermal. Panas bumi sebagai energi alternatif itu digunakan untuk sumber energi pembangkit listrik. Di 24 negara di dunia sudah menggunakan geotermal atau panas bumi ini untuk sumber energi bagi pembangkit listriknya yang dikenal dengan nama pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, itu tadi contoh-contoh energi alternatif yang sudah Pak Guru sebutkan. Nah, perlu anak-anak ketahui, energi alternatif ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, apa saja kelebihannya? Yang pertama, energi alternatif ini bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang lama, karena energi alternatif ini bisa diperbaharui. Kemudian, yang kedua, beberapa energi alternatif ini menghasilkan energi yang dengan jumlah yang sangat besar. Dan yang ketiga tentunya energi alternatif ini adalah energi yang ramah lingkungan. Nah, bagaimana dengan kekurangannya? Yang pertama, energi alternatif ini memerlukan biaya yang sangat besar untuk bisa dimanfaatkan. Contohnya saja PLTA. Nah, untuk membangun sebuah PLTA, biaya yang dibutuhkan itu sangat besar. Jadi, tidak bisa semua daerah membangun PLTA untuk menghasilkan energi listrik. Nah, yang kedua, energi alternatif ini bergantung pada musim di suatu wilayah. Misalnya saja, untuk PLTA, jika pada saat musim kemarau, sungai akan kering.
Nah, jika sungainya sudah kering, maka PLTA-nya tidak bisa difungsikan. Begitu juga sebaliknya jika musim penghujan, aliran sungai akan menjadi lebih deras. Nah, pada saat itu PLTA baru bisa difungsikan. Contoh yang lain juga misalnya pada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, PLTS ini bergantung pada musim kemarau. Ya, jadi sinar matahari pada musim kemarau itu sangat bagus, sangat terang, sangat banyak, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Jika pada saat musim penghujan, sinar matahari itu kan sedikit, jadi energi yang dibutuhkan masih belum cukup untuk bisa menghasilkan tenaga listrik pada PLTS. Nah, jadi itu kelemahan dan kelebihan dalam memanfaatkan energi alternatif ya anak-anak. Nah anak-anak, Pak Guru mau bertanya, siapa dari anak-anak yang suka makan kentang? Ya, semua orang, hampir beberapa orang suka makan kentang. Kentang itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Selain kentang bisa untuk dimakan, kentang juga bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif pengganti baterai. Nah, kali ini Pak Guru akan mengajak anak-anak untuk melakukan sebuah percobaan bagaimana kentang ini bisa menjadi sumber energi alternatif pengganti baterai. Yuk simak videonya. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak tertarik untuk melakukan percobaannya? Ya. Nah anak-anak, jadi dari apa yang Pak Guru sampaikan, bahwa energi alternatif itu jumlahnya tidak terbatas ya. Energi alternatif berasal dari alam. Nah, energi alternatif ini juga sangat ramah lingkungan. Nah, hal tersebut kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan energi. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan pemahaman anak-anak tentang energi alternatif, Pak Guru punya tugas untuk anak-anak. Tugasnya adalah mengerjakan soal-soal yang ada di buku Bu Pena pada halaman 142 bagian IPA. Kerjakan soal nomor 1 sampai soal nomor 4 di buku latihan. Kemudian jika sudah selesai, difoto dan kirim kembali ke classroom. Nah anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan anak-anak. Jika ingin bepergian, ikuti terus protokol kesehatan. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!